Renungan malam sebelum tidur. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Ternyata kesibukan yang tak ada hentinya telah membuat diri ini sering tidak dapat dikendalikan. Tuntutan ekonomi keluarga menyebabkan suami istri harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam urusan pekerjaan, tidak jarang ada target yang harus segera diselesaikan, dan kesibukan ini sering memengaruhi sikap terhadap anggota keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Charles Swindoll, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ia melayani begitu banyak orang, mengarang begitu banyak buku, dan tentu saja ia melakukan seluruh pelayanannya dengan serius. Bahkan saking seriusnya, kalau ia sedang bekerja, sama sekali tidak mau diganggu dan sering bersikap keras terhadap anggota keluarganya. Membentak istrinya dan anak-anaknya, bahkan tidak jarang ia tersedak ketika sedang minum ataupun makan karena terburu-buru. Sikapnya yang demikian lambat laun membuat anggota keluarganya takut. Mereka merasakan ketegangan jika berhadapan dengannya. Charles Swindoll bercerita, "Aku masih ingat malam itu, usai makan, anak bungsuku berkata, ia mau menceritakan padaku sebuah kejadian penting yang dialaminya di sekolah hari itu. Ia berjanji akan menceritakan itu secara cepat, agar tidak menggangguku," katanya. Mendengar itu, aku baru menyadari, pikir Swindoll. Sikapnya selama ini telah membuat seisi rumahnya takut dan cenderung menjauh darinya. Menyadari hal itu, ia mulai mengubah sikapnya. Ia minta kepada anaknya untuk menceritakan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Karena sekarang, ia mau memberikan waktu khusus untuk mereka. "Ayah punya waktu untukmu. Ceritakan saja perlahan-lahan," kata Charles. Dan kemudian anaknya menjawab, "Tapi ayah juga harus mendengarkannya baik-baik, jangan terburu-buru ya." Sahabatku, baik atau tidaknya sikap yang kita tunjukkan terhadap seseorang atau sesuatu ditentukan oleh seberapa besar perhatian yang kita berikan terhadap orang atau sesuatu tersebut. Jika perhatian yang kita berikan untuk pekerjaan lebih besar daripada untuk suami, istri, atau anak-anak, maka tentu saja kita akan merasa kesal ketika mereka meminta waktu kita, atau kita akan memberikan waktu dan perhatian kepada mereka, tapi hanya dengan setengah hati. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Berapa sering kita merasa terganggu dengan jam-jam ibadah, jam-jam saat teduh, atau jam kegiatan kerohanian lainnya. Nonton sepak bola, nonton Netflix, ngobrol dengan teman, main game, sering lebih penting ketimbang memberikan waktu untuk Tuhan. Sebagian orang tidak sempat lagi untuk memberikan ruang dan waktu untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan pembacaan firman. Mengapa? Karena pekerjaan dan hal-hal lainnya terasa lebih penting ketimbang menciptakan relasi dengan Tuhan. Kita seringkali lupa bahwa peluang atau kesempatan dan berkat itu datangnya dari Tuhan. Coba pikir, siapakah yang memberikan Anda kesehatan? Siapakah yang melindungi Anda dari bahaya?
Siapakah yang merawat dan menjaga keluarga kita tetap aman dan sehat? Siapakah yang memberikan peluang kepada kita untuk menimba ilmu, untuk bekerja di sebuah perusahaan? Siapakah yang memberikan kita keharmonisan dalam keluarga dan membuka pintu-pintu berkat lainnya? Ya benar, semuanya itu karena Tuhan yang mengizinkan dan membuat semua itu terjadi. Pertanyaannya, apakah kita dalam hidup ini, dalam kesibukannya, kita masih menghargai kehadiran Allah dalam hidup kita? Apakah kita masih sempat berelasi dengan Tuhan? Bukankah kita sering berdoa dengan terburu-buru dan sesekali memerhatikan jam atau memikirkan kegiatan lainnya? Sahabat, selama masih hidup di dunia ini, segala sesuatu memang penting. Kita perlu memberikan perhatian untuk pekerjaan, karena pekerjaan itu penting untuk kelangsungan hidup kita. Kita juga perlu memberikan perhatian untuk keluarga, karena kita merupakan bagian dari keluarga. Kita perlu memberikan perhatian untuk Tuhan dan pekerjaannya, karena Tuhanlah yang mempunyai hidup kita. Kuncinya terletak pada pengaturan kita, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan seimbang. Sahabatku, ketika bekerja, berikanlah perhatian penuh terhadap pekerjaan. Ketika bersama dengan keluarga, dan ketika mereka minta perhatian kita, berikan perhatian penuh kepada mereka. Ketika bersekutu dengan Tuhan, berikan perhatian penuh kepada Tuhan. Seperti halnya pemazmur dalam Mazmur 63 ayat 2 mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Sahabatku, pemazmur sungguh memberikan waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan, seolah tanpa Tuhan hidupnya akan menjadi kering dan sia-sia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, beri kami hikmat agar semuanya bisa berjalan dengan seimbang. Ajar kami memberikan perhatian yang penuh untuk Tuhan, untuk keluarga, dan untuk pekerjaan. Amin. Sahabatku, jika Anda terberkati oleh renungan ini, subscribe channel ini, berikan like dan komen di video ini agar renungan malam ini bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Tuhan memberkati.